Halo, apa kabar pemirsa? Kami hanya melepaskan masker saat kami live siaran. Kami sadar betul bahwa pandemi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Semoga Anda yang di rumah atau dimanapun Anda berada juga melakukan hal yang sama. Dan semoga kondisi terbaik menyertai Anda. Saya, Mufti Al-Farabi, akan mengabarkan informasi yang teraktual seputar UNESA khusus untuk Anda. Dan berikut rangkuman Jendela UNESA kali ini. Kodiklatal Surabaya bersama UNESA gelar serbuan vaksin di LP3 UNESA. Luluskan 274 mahasiswa FISH UNESA gelar yudisium 102 periode 3 tahun 2021. UNESA berikan beasiswa dan bebaskan skripsi bagi atlet PON Jawa Timur. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Kodiklatal Surabaya gelar serbuan vaksin di gedung LP3 UNESA pada Senin 1 November 2021. Vaksinasi ini merupakan hasil kerjasama antara Kodiklatal dengan UNESA demi wujudkan program pemerintah yang gencar berikan vaksin untuk masyarakat. Universitas Negeri Surabaya (UNESA) bekerjasama dengan Kodiklatal TNI AL Surabaya gelar serbuan vaksin yang dilaksanakan di gedung LP3 UNESA Kampus Lidah Wetan pada Senin 1 November 2021. Penyelenggaraan vaksin ini terbuka untuk seluruh sivitas akademika UNESA dan kerabat sivitas dengan mendaftar terlebih dahulu pada link yang telah disediakan. Gelaran vaksinasi massal ini bukan yang pertama kali bagi Universitas Negeri Surabaya. Vaksinasi massal ini terus digelar demi mewujudkan tujuan pemerintah Indonesia untuk mendorong percepatan vaksin bagi seluruh masyarakat Indonesia sehingga dapat membentuk herd immunity. Gelaran vaksinasi sangat penting terutama bagi Universitas Negeri Surabaya yang saat ini mulai menyelenggarakan perkuliahan tatap muka terbatas. Jadi ini wujud dari tugas ataupun yang dilimpahkan kepada TNI AL untuk melaksanakan percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia. Demikian. Dr. Diana Rahmasari, SPSI MSc, menyampaikan bahwa dalam gelaran vaksinasi yang diadakan di LP3 UNESA ini menyediakan dosis 1 dan 2 Sinovac sebanyak 200 dosis. Selain itu, Kodiklatal juga menyediakan 500 dosis AstraZeneca. Gelaran vaksinasi ini dapat terselenggara berkat kerjasama antara SMCC UNESA bersama Kodiklatal TNI AL Surabaya. Di kesempatan yang sama, Letkol Supriyono juga menyampaikan TNI AL memiliki fokus untuk memberikan dosis vaksin bagi masyarakat demi mencapai target vaksinasi yang ditentukan oleh pemerintah. Prioritas masyarakat yang mendapat dosis vaksinasi ialah masyarakat maritim, juga di sektor pendidikan, maka dari itu penyelenggaraan vaksin bisa diadakan di UNESA. Dari Surabaya, Mira Cahya dan Tambang Waskito melaporkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA gelar yudisium 102 periode 3 tahun 2021 tingkat sarjana. Sebanyak 274 lulusan FISH mengikuti prosesi yudisium yang digelar secara hybrid di Auditorium I8 Kampus Ketintang dan daring melalui Zoom Meeting. Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum FISH UNESA gelar yudisium sarjana periode 3 tahun 2021 di Auditorium lantai 3 Gedung I8 Kampus Ketintang. Yudisium digelar dengan mengusung tema lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum siap bersinergi dan berkompetisi di era Industri 4.0 pada Selasa 2 November 2021. Yudisium periode 3 tahun 2021 ini diikuti sebanyak lebih kurang 274 peserta yang terdiri dari ilmu administrasi negara, ilmu hukum, pendidikan sejarah, pendidikan geografi, sosiologi, ilmu komunikasi, dan ilmu pengetahuan sosial. Yudisium periode 3 ini diselenggarakan dengan metode hybrid dengan dihadiri secara luring oleh Senat, Dekan, Kajur, dan Kaprodi selingkung Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Selain itu, terdapat yudisiawan yang turut hadir di lokasi yudisium sebagai perwakilan dari mahasiswa berprestasi, jalur akademik dan jalur non-akademik dari masing-masing prodi dan diikuti oleh peserta yudisium lainnya secara daring melalui Zoom Meeting. Hari ini FISH mengadakan yudisium dengan tema lulusan FISH UNESA siap bersinergi dan berkompetisi di era Industri 4.0. Tema ini kami angkat untuk memberikan satu tantangan kepada lulusan kami FISH supaya setelah lulus ini
bahkan sebelumnya sudah harus siap-siap menghadapi dunia nyata. Nah, dunia nyata itu penuh dengan tantangan, kompleksitas kehidupan luar biasa. Karena itu bersinergi itu modal yang sangat penting untuk bisa berkompetisi dengan siapapun ya. Jadi di luar sana banyak orang yang juga sudah siap untuk berkompetisi. Karena itu sinergi sangat penting sebagai modal, ditambah dengan penguatan kompetensi diri, kemudian pengembangan skill di berbagai bidang. Rangkaian yudisium ini dimulai dengan pembukaan rapat oleh Ketua Senat dan dilanjut membacakan nama serta indeks prestasi kumulatif para mahasiswa yang di yudisium pada periode ini. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian sambutan oleh perwakilan mahasiswa terbaik Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum oleh Zafran Bashishar, serta pemberian penghargaan kepada para yudisiawan terbaik dari masing-masing prodi. Dalam sambutannya, Zafran menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh dosen dan sivitas akademika. Selain itu, Zafran juga turut mengajak segenap lulusan UNESA untuk membuat tujuan baru dengan ilmu yang telah diperoleh, agar saat turun ke masyarakat dapat bermanfaat bagi semua orang. Sambutan selanjutnya disampaikan oleh PLH Dekan FISHA, Dr. Agus Haryanto MKes. Dr. Agus Haryanto mengajak seluruh yudisiawan untuk tetap menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, dan juga alma mater. Manusia yang bisa membuat dirinya itu bermanfaat bagi banyak orang. Jadi kalau kita sudah lulus, kalau kita sudah lulus dari S1 di prodi masing-masing, bagaimana ilmu dan pengalaman serta waktu yang dimiliki itu mampu bermanfaat bagi banyak orang. Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Surabaya selalu mendoakan semoga saudara-saudara yang hari ini di yudisium segera mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Dalam penutup sambutannya, Dr. Agus Haryanto MKes juga berpesan kepada para yudisiawan bahwa dalam era kemajuan teknologi, masyarakat yang dapat berkreasi, berkolaborasi, dan melahirkan inovasi sehingga mampu beradaptasi di segala jalan, dapat melahirkan lulusan yang berdaya saing tinggi untuk Indonesia maju dan tangguh. Dari Surabaya, Mira Cahya dan Irfan Ali melaporkan. UNESA menjadi penyumbang atlet dan medali terbanyak di Jawa Timur. Demi apresiasi para atlet, Rektor UNESA berikan beasiswa penuh dan pembebasan skripsi bagi seluruh atlet yang bertanding di PON Papua. Universitas Negeri Surabaya UNESA memberikan apresiasi kepada seluruh atlet UNESA yang mengikuti PON Papua 2021. UNESA menjadi penyumbang atlet terbanyak dan juga medali. Total medali yang telah diraih para mahasiswa atlet tersebut sebanyak 16 emas, 22 perak, dan 24 perunggu. Pemberian apresiasi ini diadakan bersamaan dengan acara penyambutan atlet PON yang baru kembali dari Papua. Acara ini diselenggarakan di Gedung Rektorat Ruang Auditorium lantai 11. Dalam kegiatan ini, Rektor UNESA, Profesor Dr. Nur Hasan MKes, mengundang para dekan dan direktur selingkung UNESA agar turut memantau kegiatan akademik para atlet. Acara ini juga turut diisi oleh talk show yang dihadiri oleh Rektor UNESA, Profesor Dr. Nur Hasan MKes, Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan, Dr. Setio Hartoto MKes, serta para atlet mahasiswa UNESA, Claudia, Adinda Larasati, dan Wahyu Anggoro, serta didampingi oleh Ketua Harian KONI Muhammad Nabil. Di kesempatan yang sama ini pula, Rektor UNESA Cak Hasan menyampaikan bahwa semua atlet yang ikut berangkat ke PON mendapatkan pembebasan skripsi sebagai bentuk apresiasi lembaga sebagai atlet yang telah membawa marwah dan kepentingan masyarakat Jawa Timur untuk berjuang di PON Papua. Semua yang ikut PON, dia bebas skripsi. Semua yang ikut, bukan medali emas atau medali perunggu. Tapi semua yang berangkat saja ke PON, ada 98 mahasiswa kita, itu semuanya bebas skripsi. Itu apresiasi dari lembaga untuk adik-adik mahasiswa kita yang sudah berjuang 3-4 tahun, luar biasa, membantu dan membawa marwah olahraga untuk kepentingan Jawa Timur.
Cak Hasan, Rektor UNESA, juga berharap agar nanti perguruan tinggi lain juga ikut memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang ikut berjuang dalam PON atau kepentingan olahraga lain, wajib memberikan wadah untuk meningkatkan prestasi. Seperti UNESA yang juga mengembangkan sarana dan prasarana iptek melalui Sport Science UNESA. Ada namanya atletpreneur. Atletpreneur itu diberikan kepada mereka yang berprestasi, kemudian menjadi purna atlet, kita latih untuk berbisnis, menjadi pengusaha, ada mental entrepreneur, kita kerjasama dengan UNESA, dan ini dengan Universitas Ciputra, sudah tahun ketiga pelaksanaannya ini. Itu bentuk sinergi dan kolaborasi kita, dan itu menjadi pikiran kita. Belum lagi yang mendapatkan beasiswa harus sekolah. Kita berharapkan tahun-tahun berikutnya sudah tidak ada anak yang lulus SMA, tapi paling tidak punya gelar S1. Selain itu, Ketua Harian KONI Muhammad Nabil juga menyampaikan, KONI Jatim memiliki konsep agar atlet mempunyai bekal yang cukup setelah nanti masa tuanya. Hal ini telah dijawab oleh UNESA yang telah memberikan perhatian yang sangat baik untuk atlet hingga atlet dapat fokus berlatih namun tetap tidak perlu cemas akan pendidikan akademiknya. Dari Surabaya, Mira Cahya dan Irfan Ali melaporkan. Pemirsa, laporan atlet PON tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jika ada kabar menarik di sekitar Anda bisa bergabung dengan kami melalui Citizen Journalism dan kirimkan ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan tentunya, untuk tetap memutakhirkan informasi Anda seputar Universitas Negeri Surabaya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Saya, Mufti Alfarobi. Tetap sehat. Sampai jumpa.